Literasi. Kenalin, aku Nafisya Idamatul Silmi. Mari ikut aku. Selamat datang di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan. Pernahkah kalian merasa iri dengan pencapaian orang lain? Seolah keberhasilan hanyalah tentang keberuntungan. Padahal di setiap keberhasilan tentunya ada jalan terjal yang harus dilewati. Bahkan beberapa orang dapat mempertaruhkan nyawa mereka untuk menembus batas yang mereka inginkan. Namun, tidak semua orang memiliki hal itu. Ada beberapa orang yang memang bergelimang akan pencapaian dan ambis dengan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang berjalan biasa saja, dan bahkan ada orang-orang yang hidup bagai mayat tertekan dalam jalan pilihannya sendiri. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, semuanya terjawab dalam buku ini. Itu sebabnya aku sangat tertarik untuk meresensikan buku ini yang berjudul Self Theorist, Psikologi Terbaru tentang Motivasi, Kepribadian, dan Pengembangan Diri, karya Charles S. Duhigg, PhD. Buku ini dilatar belakangi oleh kegelisahan penulis melihat banyaknya orang yang berjalan dalam bayang-bayang keraguan akan potensi diri mereka. Nah, buku ini akan membantu kamu keluar dari zona nyaman, mulai dari memahami diri sendiri. Buku ini merupakan terjemahan dari buku Self Theorist, Their Role in Motivation, Personality and Development yang terbit tahun 1999 di New York, Amerika Serikat. Dan ini merupakan buku cetakan ke-10 tahun 2025, terjemahan dari penerbit Baca. Tebal bukunya 342 halaman, ukurannya 15 x 23 cm dan dibanderol dengan harga Rp111.000. Buku ini sangat relevan untuk remaja, guru, dosen, psikolog, peneliti, atau orang tua, atau bahkan siapa saja yang ingin keluar dari batas zona nyaman menuju perubahan diri yang lebih baik. Menariknya, buku ini seolah membukakan kita pada pintu laboratorium kehidupan yang telah dibangun oleh Profesor Duhigg selama hampir 30 tahun. Berbagai macam eksperimen yang melibatkan ribuan sampel mulai dari anak-anak sampai dengan mahasiswa menghasilkan temuan-temuan psikologi yang berguna. Secara keseluruhan, buku ini seperti peta perjalanan memahami diri sendiri, mengkaji setiap isi teorinya sesuai dengan keadaan psikologi sebenarnya yang dialami oleh seseorang. Bahkan, di akhir bukunya terdapat kuesioner yang dapat membantu pembaca untuk mengukur tingkat motivasi dan pengembangan dirinya. Isi teorinya juga sangat kuat karena berdasarkan dari penelitian ilmiah. Gaya penulisannya seperti tangga pemahaman yang tersusun rapi. Penulis mampu memadukan antara pendekatan ilmiah dengan bahasa yang jelas. Contoh-contohnya juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga konsep psikologinya mudah untuk dipahami. Namun, bahasa yang digunakan juga cukup kompleks, sehingga untuk pembaca yang literasinya kurang, mungkin perlu membaca ulang agar memahami isi buku secara utuh. Sampul buku ini seperti rumah megah yang kokoh di luar, namun kualitas kertas isi di dalamnya cukup tipis dan berwarna buram, sehingga terkesan kurang eksklusif. Alangkah lebih baik di cetakan berikutnya lebih memperhatikan dalam pemilihan kualitas kertas. Tak dapat dipungkiri, buku ini menanamkan benih motivasi pengembangan diri. Salah satu pengalaman yang dirasakan adalah ketika belajar menulis puisi di ekstrakurikuler jurnalistik. Ketekunan dan kegigihan membawa aku untuk bisa meraih kejuaraan FLS 3N di tingkat kabupaten sampai ke cabang dinas dan bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari perubahan kecil dalam diri sendiri. Selaras pepatah barat mengatakan, if you want change the world, first you change yourself. Berani keluar dari kebiasaan lama, berubah, berkembang menjadi agen perubahan. Semua itu dapat dipelajari, dipahami, dan diaplikasikan melalui teori psikologi dalam buku hebat ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, salam literasi.